Berani COVID ke sini tak celurit katanya begitu. Jadi tidak ada di situ. Dinas kesehatannya mati kutu sama mereka di situ. Tidak ada istilahnya sih. Padahal banyak korban. Banyak korban. Nah Om, tentang menurut Om pandangan bahwa vaksin sekarang sudah diwajibkan karena jadi harus bepergian terus dengan surat vaksin, beraktivitas sekarang terus dengan vaksin segala. Menurut Om gimana? Ya itu saya tidak ngerti, itu memang ahlinya kesehatan masyarakat kadang-kadang seperti itu ya. Nah salah satu yang kayak mendadak juga ya begitu. Yang tukang-tukang tes itu tuh apa tuh? Tahu-tahu mendadak. Iya, mendadak apa namanya? Mendadak jadi klinik. Asal ngelapor kepada ini gitu kan. Karena iya, sampai di mobil aja ada. Iya toh? Nah, ya makanya untungnya dulu pemerintah sempat langsung dikasih batas atas kan gitu. Kemarin kan ada isu tuh di internet, ada yang bilang katanya berkerumunan yang lain nggak boleh, tapi kenapa kalau pas lagi vaksin kan berkerumunan, kenapa boleh? Gimana? Ya itu dilematis juga sih memang ya. Ya contohnya jangankan masalah vaksin, masalah pencegatan pemblokadan PPKM juga berkerumun itu. Nah jadi sebenarnya begini, berkerumun asal kita mengikuti prokes, mobil kan nggak ada masalah juga. Tapi sempat kemarin kan ada videonya juga tuh yang bahkan sampai sampai kerumunan banget. Iya sampai dempet-dempetan ya, itu sebenarnya harus diantisipasi ya. Jadi ginilah, memang masyarakat sudah mulai meningkat kesadaran untuk vaksin ya, tapi memang ada beberapa anggota masyarakat lain itu justru masih menolak. Nah kalau saya lihat balik lagi dengan kulturnya Indonesia, siapa yang dia pandang kalau suruh vaksin dia ikut vaksin, kalau tidak nggak vaksin ya. Jadi memang agak lucu juga saya lihat gitu loh. Tapi ada sebagian yang sok berargumentasi, salah satu teman saya lah, ada beberapa teman saya, wah argumentasi begini, pokoknya vaksin ini. Padahal saya tahu kuncinya di cuma satu, takut jarum. Itu banyak di Indonesia. Takutnya dia. Takut jarum, ngomongnya banyak gitu loh. Kemarin juga ada kabar tentang bantuan hoax yang terjadi di Palembang. Iya. Sampai Kapolda Samsel minta maaf secara terbuka karena bekerja. Nah, gimana tanggapan Mas sebagai orang Palembang? Ya, gue terenyuh juga sih. Saya sampai ngebahas sama teman-teman. Karena untuk seseorang secara pribadi pada saat yang sama, pada satu momen 2T loh. 2T itu nolnya 12. Gitu, banyak sekali gitu loh. Kalau bangsa ngasih 200 miliar, waktu itu siapa ya? Itali kalau nggak salah. Bukan Itali, siapa? Negara mana? Negara kaya bantu kita. Cuma 200 miliar nilainya. Gitu loh. Nggak make sense lah gitu loh. Ini 2T. Nah, ini banyak hal yang sebenarnya termasuk saya yang wah gitu ya. Akhirnya kritisnya lemah. Satu, saya tidak ini ya. Sebenarnya protapnya lembaga pemerintahan termasuk kepolisian itu biasanya seremonial itu jika ada sesuatu yang seperti pemberian itu duitnya udah jelas dulu baru diadakan seremonial. Lah ini Kapoldanya minta maaf itu kebetulan memang salah satu
Akidito itu temannya dia gitu loh, yang cowok. Konon kata Kapoldanya seperti itu. Nah, sebenarnya Kapolda kan tidak bisa juga secara detail gitu. Mestinya staf-stafnya harus bagaimana kan gitu loh. Ntar Pak, saya cari dulu informasi ini benar atau enggak. Jadi yang diberikan itu sebenarnya hanya simbolis gitu loh. Sementara uangnya belum ada. Nah, itu satu. Jadi saya lihat kok tidak dilakukan prosedur yang biasa dilakukan di pemerintah, satu. Jadi enggak tahu ya saya. Mudah-mudahan sih Kapoldanya jangan juga diberi sanksi sama Kapolri karena Kapolrinya marah katanya. Menurut saya ya semua manusia ada batasnya kan gitu loh. Iya. Yang kedua menurut saya jadi prosedur dari lembaga pemerintah itu sebenarnya biasanya ada. Hal-hal kayak gitu dia cek dulu, dia anin dulu, jadi dilakukan klarifikasi segala macam, baru bosnya dibikinkan seremonial. Yang kedua, saya lihat wartawan terlampau memblow up. Media ini terlampau memblow up gitu loh. Sampai lupa tugas investigasinya. Itu tidak diwawancarain loh si cewek Ibu Herianti itu tidak diwawancarai. Mestinya kan wartawan kritis. Itu ternyata tidak diwawancarain. Bu nanti misalnya gitu ya. Bu nanti bayarnya pakai apa? Itu duitnya dari mana? Bank mana? Atau bank Swiss atau bank apa? Itu enggak ada sepengetahuan saya di media ya. Sepengetahuan saya di media itu enggak ada wawancara seperti itu atau wartawan tuh kan canggih-canggih kalau investigasi. Itu kelewat semuanya tuh shock dengan 2T-nya itu. Jadi akhirnya blow up aja. Yang saya sayangkan itu para medsos yang cukup terkenal yang juga berasal dari Palembang segala macam sudah menggelar ini dan mereka terjebak semua maksud saya. Terjebak malah menguahkan gitu ya. Nah, jadi saya agak sedikit setuju. Saya setuju dengan apa yang pernah disampaikan sama Pak Dahlan Iskan karena dia mantan wartawan kan. Kok nggak ada yang meneliti, terus nggak ada yang mendesak mewawancara, nanti bayarnya pakai apa? Apakah bawa emas gitu batangan, itu nggak ada gitu. Langsung di blow up. Langsung terblow up, kita pun se-Indonesia wow gitu kan. Jadinya wow banget kan gitu. Sampai akhirnya yang sinis-sinis langsung disandingkan misalnya Akidito 2T, ente apa ya? Selalu di compare gitu tuh untuk cari konten. Wah, itu udah banyak banget sampai akhirnya kita semua terjebak gitu. Jadi kalau saya lihat seharusnya kita lebih teliti dan wise lah ya. Karena kita memang dalam kondisi serba susah. Yang kasihan tuh profesor itu. Profesor dokter itu tuh. Itu terjebak banget bagaimana malunya dia itu tuh. Karena dia kebetulan temannya almarhum Akidito itu. Jadi ada hubungannya dan temannya banget gitu loh. Kan Akidito itu sendiri udah meninggal kan. Temennya terus temen juga jadi anaknya. Profesor loh itu orangnya fine aja, lucu-lucu aja karena dia minta disuruh Pak tolong ngawal gitu loh. Ya oke akhirnya kenal lah gitu. Itu dokter senior yang saat ini ada tuh di Palembang itu tuh. Bapak profesor itu. Nah, yang keempat menurut saya mudah-mudahan nanti terungkap ya apa motifnya. Ya. Dan satu lagi menurut saya, sepertinya mungkin saja dia terjebak dengan berita informasi bahwa dia setor sekian, nanti akan didatangkan ditransfer. Itu bukan berita baru. Saya pun dulu sekitar 15 tahun yang lalu ditawarin itu udah berkali-kali. Jadi saya punya budget nih, saya punya dana nih segini, asal kamu nyetor segini, saya mau titipkan ini, silakan kamu olah untuk peminjaman sebagai investasi atau itu banyak banget.
mulai dari dibilang dari Dubai lah, dari Abu Dhabi, dari Saudi, pokoknya negara kaya, dari Swiss, itu banyak bener yang kayak gitu. Dan mereka itu rata-rata mereka itu di Singapura, di Malaysia. Jadi nah, saya khawatir si Mbak itu atau keluarganya Kidito itu terjebak itu. Jadi mungkin dijanjikan nih aku ada ini, silakan kalau kamu mau sumbangkan segala macam, asal istilahnya provisinya untuk mengatakan bahwa kamu serius segala macam, kamu kirimkan 2 miliar dan dia ngutang. Si Mbak Hera itu siapa namanya? Lupa saya itu. Jadi kita korban dong ya. Saya takutkan begitu. Nah, kalau dia seperti itu berarti dia memang korban juga ya. Polisi mestinya lebih canggih ya. Ternyata kan sudah dicek sama OJK segala macam. Semua keluarga Kidito enggak punya dana sebesar itu. Tapi bukan tidak punya uang dia ya. Dia punya uang, dia pengusaha, tapi tidak sebanyak yang dikatakan itu. Ibaratnya kan kalau ngasih 2T, kalau kita pakai hitung-hitungan Islam lah ya. Kalau hitung-hitungan Kristen kan 10%. Kalau 10% berarti dia punya harus 200T. Kalau di Indonesia 2,5% berarti paling tidak dia punya 50T, kan gitulah. Nah ternyata dicek sama OJK, semua keluarganya, jaringannya, networkingnya itu enggak ada 2T. Ya jadi ya ternyata kalau sampai dia nipu, sengaja nipu, siapa tahu dia punya konten kali ya. Siapa tahu dia punya konten untuk nikah, ternyata enggak juga. Tapi kalau dia memblow up itu iseng amat sih. Gitu. Iya. Iya iseng banget dia ngibulin orang se-Indonesia gitu. Nah itu hukuman yang setimpal lah bisa gitu. Tapi kalau dia korban bisa jadi. Oke Mas, kesimpulan dan saran bagi pemerintah dan masyarakat. Kalau pemerintah, saat ini saya lihat pemerintah serius untuk menangani masyarakat. Ini kacamata saya loh ya, serius. Tapi ya, yang saya masih belum lihat adalah masalah korupsi. Gitu loh. Saya punya mimpi itu mestinya pemimpin, bukan hanya presiden ya, tapi pemimpin-pemimpin lembaga gitu ya. Seperti Pak Harto dulu, atau mungkin seperti siapalah orang-orang Tegas atau siapa gitu. Ada yang korupsi, gua pecat atau gua gubuk, gua gantung misalnya kayak gitu. Nah kalau pimpinannya udah ngomong kayak gitu, anak buahnya nggak ini. Nah sempat saya dengar yang kira-kira berapa bulan lalu, saya gigit kata Pak Presiden. Ya gigit doang, sakitnya bentar gitu loh. Tapi dia terhadap mengatakan kepada penyelewengan anggaran. Nah tapi kalau yang di aparatur negara, ada aparatur negara mestinya begitu dong. Ada aparatur negara berani ini gitu. Iya, kepengennya saya mimpilah. Mungkin itu bisa mempercepat. Tapi kalau tidak, ya usaha pemerintah saya lihat ada ya, bukannya tidak ada, sangat ada. Dan kita dapat rasakan yang dulu dibincangkan sama pihak-pihak yang kurang suka sama kelompok pemerintah sekarang ini, untuk apa infrastruktur segala macam. Kita ketinggalan 40 tahun untuk infrastruktur gitu loh. Kalau dari dulu Jakarta sampai Malang itu udah jadi, itu cita-cita Pak Harto loh. Pak Harto tuh kepengen nyambung dari Sumatera sampai ke Jawa. Itulah dia bikin pertama adalah Jagorawi. Nah, karena ada undang-undang itu dulu bahwa kalau pakai APBN memang tidak cukup kita. Nah, sama pemerintahan sekarang ini
Mereka rubah undang-undangnya bahwa APBN tidak harus terbebani, tapi dia suruh BUMN-nya untuk mengutang. Kalau dulu nggak boleh kan gitu loh. Nah, makanya sekarang tembak lagi sama kelompok ini bahwa utang BUMN lebih besar dari utang negara. Emang iya, tapi infrastruktur jangan salah. Iya, ada rewardnya. Tapi kalau lo bangun misalnya Menara Monas sampai ini itu nggak ada manfaat. Tapi kalau infrastruktur, ente lihat aja tuh. Berapa per jam mobil lewat gara-gara ini. Sebentar lagi ini yang berapa bulan lalu kan sudah masuk Palembang, bentar lagi ke Padang, bentar lagi ke Riau. Itu berapa banyak yang diuntungkan. Nah, itu maksud saya. Jadi ada pemerintah, ada usaha. Nah, untuk masyarakat kembali lagi saya katakan seperti tadi. Jangan mudah terjebak, pintar-pintar aja gitulah. Kalau terjebak ya udah lu masuk kelompok yang enggak ini. Masuk kepada lagi identitas lagi. Udah enggak zaman identitas sekarang. Udah ada internet ini kok masih sih kejebak sama identitas. Capek deh gitu loh. Harus lebih kebuka lagi lah. Iya. Jangankan yang ya sorry ya, bahasanya agak kurang banget. Kuper gitu ya. Orang yang kerja segala macam tuh kejebak loh. Kira-kira begitu loh. Jadi untuk saya, untuk anak kaulah muda lah ya saya bilang ya. Tuh kalau muda kritis tapi referensi banyak. Kalau banyak referensi kita tidak mudah terjebak kepada identitas. Kira-kira begitu. Itu pesan saya kira-kira untuk anak muda. So, itu kesimpulan yang bisa kita pelajari dari Om Kemas. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aspirasi. Dadah.